yang sering pada kasus-kasus sinus paranasalis. Mohon diketahui bahwa kalau gambaran otak, kita mau mengetahui morfologi otak, itu di pemeriksaan penunjang radiologi tidak akan bisa terlihat pada foto polos. Kalau pada foto polos, maka yang dilihat hanyalah tulang-tulang kepalanya, tulang skalnya atau kraniumnya itu. Kecuali kalau tumor tulang kepala baru terlihat. Tapi kalau brain parenchyma pasti tidak terlihat. Dengan demikian maka kalau nanti Anda eh, mau melayani pasien Anda atau mau mendiagnosis pasien Anda lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang ini, maka kalau itu kasus otak, maka minimal adalah dengan CT scan. Itu Bapak. Terus dalam topik hari ini kita hanya membicarakan kasus-kasus stroke dan infeksi saja yang sering kita dapatkan di masyarakat. Jadi tidak terlalu sulit saya kira. Jadi kalau masalah CVE itu hanya apakah dia emboli atau dia sumbatan atau dia perdarahan, hanya begitu saja. Ya, hanya dua macam itu sebetulnya gambarnya. Itu. Mungkin bisa slide, terus slide. Jadi ini sebetulnya ini teori ini tidak usah saya ulangi karena ini di pakar yang lain pasti Anda sudah dapat di mana stroke itu pada kasus CVE, stroke itu adalah suatu gangguan dari fungsi otak gitu aja. Jadi stroke atau CVE itu di mana sebetulnya kedua-duanya sama-sama membuat defisit neurologis. Gitu. Gambarnya hanya dua, jadi itu infak atau iskemik yang gambarnya itu hipodens, di scan itu hipoden atau hitam, dan perdarahan yang gambarnya itu putih di CT scan. Next. Terus jadi stroke iskemik dan hemorrhagic. Nah, stroke iskemik ya, iskemik itu disebabkan karena buntunya pembuluh darah otak. Mungkin karena trombus, karena embolis dan seterusnya. Ya, jadi sesuatu yang menyebabkan oklusi dari pembuluh darah otak akan menyebabkan stroke. Terus karena itu jaringan otak itu tidak dapat makan atau tidak dapat darah itu, maka akan terjadi hipoksia dari jaringan otak. Ya. Terus kemudian akan berkembang menjadi edema cerebri. Ya. Mohon diketahui bahwa kita ketahui kalau otak itu 5 menit gitu aja tidak dapat O2, ya dia akan rusak. Dan pada umumnya kerusakan di otak itu adalah irreversible. Jadi irreversible kalau sudah rusak ya sulit untuk diregenerasi lagi, beda dengan jaringan-jaringan yang ada di tempat lain. Next. Jadi sekali lagi ini kita hanya membicarakan apakah stroke perdarahan itu, apakah itu ICH, jadi intracerebral hemorrhage, ya. Jadi ada perdarahan di brain parenchyma atau perdarahannya ada di subarachnoid dan perdarahan ada di intraventricle. Jadi intraventricle di otak itu. Hanya 3 macam yang gambarannya ini sangat-sangat berbeda, tetapi sangat gampang untuk dideteksi. Pada kasus stroke perdarahan, CT scan sangat sensitif untuk melihat kelainannya. Jadi kalau memang ada perdarahan, CT scan sudah sensitivitasnya sangat tinggi untuk kasus-kasus stroke. Next. Hanya pada stroke iskemik itu atau infak itu dibagi menjadi infak yang hiperakut, akut, terus infak subakut, dan kronis. Nah, infak hiperakut, akut, dan subakut itu namanya akut dan kronis itu sudah barang tentu berhubungan dengan waktu. Waktu serangan, waktu lamanya perkembangan dari patologis tersebut. Next. Nah, kalau infak hiperakut, gitu, infak hiperakut adalah infak yang terjadi atau sumbatan yang terjadi pada golden period, pada 0 sampai 6 jam setelah serangan. Itu hiperakut. Tetapi mohon diketahui bahwa CT scan itu tidak sensitif untuk infak yang hiperakut. Ya. Yang dalam 0 sampai 6 jam CT scan tidak sensitif. Kira-kira hanya 50% kasus yang terdeteksi. Ya, 50% kasus gambaran normal walaupun dia infak.
pada kasus 6 jam pertama. Tetapi kasus 6 jam pertama kalau terjadi perdarahan sangat sensitif. So, next. Nah, jadi gambaran CT scan ya, pada kasus yang hiperakut ya karena terjadi pembengkakan sedikit pada brain parenchyma, maka akan kita lihat adanya udim dan udim yang ada di parenchymnya, sehingga kalau itu terjadi udim ya, maka girus dan sulcus itu seakan-akan seperti merapat atau menyempit. Nah, karena apa? Karena ada pembengkakan atau udemnya di otak itu. Jadi gambaran yang khas dari CT scan pada kasus-kasus hiperakut itu adanya apa? Bang, adanya pembengkakan dari jaringan otak sehingga sulcus-sulcus itu seperti merapat begitu. Sekali lagi mau diingat pada kasus hiperakut CT scan hanya kira-kira 50% sensitivitasnya. Next. Kemudian gambaran yang lain adalah adanya batas antara substansia alba dan grisia itu tipis atau menghilang. Nah, kenapa itu menghilang ya? Karena terjadinya udim tadi. Gitu. Next. Memang untuk kasus hiperakut untuk dengan scan itu sulit. Karena apa? Karena itu tidak sensitif. Terus kemudian bisa terjadi adanya gambaran hipodens. Hipodens itu artinya gambaran yang lebih hitam dari sekitarnya. Ya, gambar hipoden di daerah nukleus lentiformis dan mungkin di daerah-daerah yang lain. Jadi ada gambaran. Nah, caranya kita membedakan adalah membedakan antara kanan dan kiri. Jadi kanan dan kiri. Kalau yang sebelah kontralateralnya itu hipoden, maka itu adalah terjadinya infark atau iskemik. Gitu. Terus next. Terus adanya hiperdensitas dari arteri cerebri media. Kalau Anda lihat ya, saya tidak bisa menunjukkan ya. Kalau kita lihat bahwa di situ ada gambaran putih itu, ya, gambaran putih yang ada di dekatnya pons itu adalah gambaran dari arteri cerebri media yang sering muncul, yang sering terlihat pada kasus-kasus stroke awal ini. Itu. Ya, jadi yang harusnya arteri cerebri itu tidak terlihat pada ya itu ternyata bisa terlihat karena apa? Karena terjadi sumbatan sehingga aliran darahnya akan eh, kecepatannya berkurang ya itu yang akan ditembak oleh sinar radioaktif itu sehingga jadi terlihat gitu. Normalnya tidak terlihat kecuali pada kasus-kasus dengan kontras. Nah, jadi itu terlihatnya arteri cerebri media. Next. Terus adanya tanda Sylvian dot. Jadi Sylvian dot itu sebetulnya arteri cerebri media tadi yang tersumbat itu, tetapi difoto atau di difoto dalam posisi dipotong aksial. Jadi dipotong aksial. Jadi kalau misalnya kita lihat mentimun itu ya seperti kita motong mentimun itu sehingga gambarannya mentimun itu seakan-akan bunder gitu ya itu ya jadi itu seakan-akan bunder jadi tetapi itu sebetulnya adalah potongan dari arteri cerebri media. Gitu. Next. Itu yang hiperakut. Sekarang yang akut. Yang akut itu mulai terlihat. Jadi onsetnya adalah setelah 6 jam sampai 1 hari. Ya. Infak akut 6 jam sampai 24 jam. Ya, di mana gambaran iskemiknya atau gambaran hipodensnya atau gambaran hitamnya itu makin jelas. Dan batas substansi alba dan substansi grisa sudah menghilang. Tuh. Terus artinya pendangkalan sulcus dan girus karena karena adanya udim tadi. Jadi adanya gambaran hipodens. Hipodens itu menunjukkan suatu infak sudah masuk ke fase akut. Next. Ini gambaran infak yang akut. Kita lihat di panah-panah itu dia sudah mulai hipodens begitu. Mulai hitam-hitam dibanding kontralateralnya.
itu menunjukkan bahwa sudah terjadi infak yang akut. Ini yang kita lihat di sebelah kiri itu 12 jam itu seperti itu, maka setelah dia berkembang kira-kira 36 jam infaknya jadi luas. Jadi luas itu. Jadi kenapa kok jadi luas ya? Karena tidak ada makanannya, jaringannya tidak ada makanan, jadi dia rusak begitu. Semakin meluas sesuai dengan teritori arteri cerebri media kalau tempatnya di situ. Next. Terus infak subakut dan kronis. Biasanya subakut itu juga sudah terlihat jelas ya. Jadi subkronis ya, periodenya 1 hari sampai 1 minggu. Dimana kalau terjadi udemnya juga meluas. Mana kalau udemnya meluas terdapat efek massa. Artinya efek massa terjadi pendesaan. Jadi kalau misalnya di brain parenchyma hemisfer kanan, kalau dia udemnya nemen ya dia akan mendesak ke sebelah kiri begitu. Kira-kira betul. Jadi gambarnya infakonis adalah adanya hipodens, ada gambar hipodens dan batasnya tegas atau batasnya jelas. Next. Ini adalah gambaran dari infak yang kronik, gambarnya jelas. Jadi batas antara yang masih sehat dengan yang sudah sakit atau yang sudah iskemik itu jelas. Yang hitam itu, yang hipoden itu sangat bisa dibedakan dengan jaringan yang normal, atau yang normodens. Itu menunjukkan suatu kasus-kasus infak yang kronis. Jadi gambarnya sebenarnya jelas, kita hanya bisa menentukan itu hitam atau itu putih gitu aja untuk menentukan bahwa itu terjadi infak. Kemudian lokasinya, ya, jadi lokasinya apakah itu di arteri cerebri anterior, media atau posterior. Kalau seluruh hemisfer itu terkena, maka ya arteri cerebrinya yang tersumbat. Next. Nah, sekarang untuk mengetahui lokalisasi atau teritori distribusi arteri cerebralis dibagi menjadi arteri cerebri anterior, media, dan posterior, di mana masing-masing akan memberi asupan darah ke lokasi-lokasi anterior, media, dan posterior dari masing-masing hemisfer cerebri. Next. Ini ilustrasinya. Jadi ilustrasinya kalau yang anterior itu ya memberi pada jaringan yang depan. Yang posterior ya memberi jaringan yang bagian belakang. Yang medial itu memberi jaringan yang ada di tengah yang vaskularisasinya banyak. Yang teritorinya paling luas adalah di arteri cerebri media. Sehingga kalau ada gambaran hitam atau gambaran hipodens di tempat-tempat ini, maka kita bisa menentukan kira-kira sumbatannya itu di anterior, media, atau posterior dari arteri cerebri. Next. Contoh gambar real ini adalah infak kronik di arteri cerebri anterior. Kita lihat di cerebri anterior sebelah kanan itu ada gambar hitam di depan itu teritori dari cerebri anterior. Next. Kalau dari arteri cerebri media, jadi karena yang luas, yang paling luas, maka ya yang hitam itu adalah teritori dari arteri cerebri media kalau dia terjadi infak di situ. Jadi kalau sampai terjadi sumbatan, maka itu akan warnanya hipoden seperti itu. Itu berarti dari arteri cerebri media. Yang disebut efek massa, ya, efek massa adalah seperti ini. Kalau kita lihat gambar di depan Anda itu, maka udemnya itu akan mendesak ventricle lateralis kiri. Dia akan terdesak ke kanan sehingga midline shift. Jadi kalau itu ditarik garis tengah, ya, dia akan terjadi pergeseran hemisfer kanan menggeser ke kiri. Itu yang disebut dengan efek massa. Jadi karena ada massa, dia akan menggeser sekitarnya, ya, atau menggeser ke kontralateral. Next. Terus ini adalah teritori dari arteri cerebri posterior. Jadi kalau ada gambaran di posterior seperti ini, itu pasti dari arteri cerebri posteriornya. Okay. Next. Itu tadi ada iskemik atau terjadinya sumbatan. Ya. Sekarang kalau kita bicara tentang adanya stroke dengan perdarahan, di mana terjadi pecahnya pembuluh darah di otak. Ya.
karena adanya kebocoran atau ruptur dari pembuluh darah di otak. Nah, kita tahu bahwa di otak itu adalah mikro sirkulasi pembuluh darahnya kecil-kecil, gitu. Sehingga kalau ada tekanan yang besar sangat mudah untuk pecah gitu. Nah, kalau pecah maka ya sama prosesnya. Kalau pecah pembuluh darahnya maka ada struktur jaringan yang harusnya dimasuki oleh darah, dia tidak kemasukan darah alias tidak kemasukan oksigen. Gitu. Sehingga terjadi kasus-kasus perdarahan tadi, kasus-kasus kerusakan brain parenchyma gara-gara ya tidak terjadi aliran darah ke daerah tersebut. Gitu. Sehingga darahnya hanya terkumpul di jaringan otak sekitar ruptur. Dengan demikian, maka yang harusnya itu tidak ada darah, kemudian ada kumpulan darah atau hematom di situ, maka bisa menjadi efek massa juga. Itu sudah tentu kalau sudah terjadi begitu, ada jaringan otak yang tidak dapat makanan, maka otaknya fungsinya juga akan terganggu. Misalnya kalau pas yang terkena itu di pusat-pusat motorik, ya dia berumpuh. Di pusat-pusat fungsi luhur ya dia tidak kenal dengan anaknya, tidak kenal dengan istrinya, kadang-kadang begitu. Next. Nah, stroke perdarahan dibedakan seperti hanya 3 ini. Jadi ini bukan trauma. Kalau kasus trauma lebih banyak lagi. Kalau stroke karena CVA dibedakan antara perdarahan intracerebral, subarachnoid, dan perdarahan ventrikular, ventrikelnya. Ini sangat mudah sekali untuk dilihat atau dibedakan di gambaran CT scan. Next. Nah, perdarahan intracerebral, ya, sebetulnya lokasinya bisa di mana-mana. Ya. Lokasi yang tersering adalah di ganglia basalis, di thalamus, begitu. Ya. Nah, perdarahan intracerebral sekali lagi ya karena hipertensi, karena kuatnya tekanan dari pembuluh darah itu. Nah, hanya perdarahan intracerebral yang banyak, kadang-kadang darahnya itu bisa masuk ke ventrikel. Nah, sehingga kalau bisa masuk ke ventrikel, kemudian dia membuntu ventrikel, sehingga akan aliran cerebro, jadi aliran cairan otaknya bisa tersumbat, menyebabkan hidrosefalus. Itu perdarahan intracerebral. Next. Kalau gejala klinisnya saya kira sama semua. Gejala klinisnya ya kesadaran turun, kesadaran hilang, hemiplegi, ya sama lah, Anda sudah paham betul kalau gejala klinisnya ini. Next. Nah, ini yang penting untuk radiologi adalah gambaran CT scan-nya. Jadi artinya perdarahan yang segar, artinya perdarahan itu adalah lesinya itu hiperdens, berbatas tegas dengan densitas yang meningkat atau putih. Gitu. Nah, di monitor CT scan itu bisa dilihat kalau perdarahannya itu kira-kira diklik itu muncul unit, gitu, Hounsfield unit untuk satuan perdarahannya itu adalah kira-kira 45 sampai 90. Kalau dia gambarnya itu 40 sampai 90 ya itu berarti itu darah. Itu. Terus kemudian pada hari ketiga atau kadang-kadang hari kedua sudah bisa terjadi udem. Perivokal udem adalah udema yang terjadi di sekitar perdarahan itu. Itu namanya perivokal udem. Ya. Terus bisa terjadi space occupying effect atau proses desak ruang itu. Kenapa? Karena gara-gara terjadi tumpuan darah di situ. Harusnya tidak ada menjadi ada. Next. Dimana semakin lama kemudian ditata laksana maka densitas yang homogen tadi atau densitas hiperdensitas tadi dia akan turun itu secara sendiri peta. Artinya akan diserap darahnya itu biasanya dari perifer dulu. Dari perifer dulu semakin tipis akhirnya nanti terjadi infak pos perdarahan. Nah, kira-kira infak itu 3 sampai 6 minggu atau 1 sampai 2 bulan lah kira-kira. Itu dari perdarahan diserap menjadi infak itu. Next. Ini contoh gambaran intracerebral hemorrhage. Nah, jadi perdarahannya, kalau yang kiri yang rumah ya, itu perdarahan hyperdense. Itu kalau diukur
diklik itu kira-kira 45 sampai 90 HU atau Hounsfield unit untuk menyatakan bahwa itu adalah darah itu. Jadi kalau tulang biasanya ya ada ribuan Hounsfield unit. Kalau cairan biasanya ada apa minimal 2-3 Hounsfield unit begitu. Kalau darah 45 sampai 90 kira-kira begitu. Kita lihat di situ ada perdarahan intracerebral di hemisfer kiri. Terus kemudian di sekitar perdarahan itu kita lihat itu area hitam atau hipodens ya, area hitam itu yang disebut dengan adanya udem perivokal ya karena perkembangan dari eh, otaknya itu. Nah, terus kita lihat bahwa karena perdarahan itu banyak, ya, perdarahan itu banyak, maka darah itu juga mengalir ke ventricle. Saya lihat di situ di cornu posterior ventricle dan di ventricle 3 itu juga ada perdarahan karena aliran dari ICH itu. Oleh karena itu, kalau sampai terjadi seperti itu namanya ya intracerebral hemorrhage dan intraventricular hemorrhage. Itu atau intracerebral hematum dan intraventricular hematum. Kalau, kalau itu terjadi. Ya, jadi kira-kira begitu. Ini adalah kas untuk ICH. Next. Nah, ini juga begitu. Ini gambarnya yang luas dari ICH. Sampai dia bisa kemana-mana. Sampai terjadi proses desak ruang atau di bagian kiri. Ya. Nah, itu sampai terjadi space occupying effect. Proses desak ruang sehingga terjadi herniasi eh, dari otak kiri ke kanan. Ya. Jadi otak kiri itu yang terjadi perdarahan yang hebat itu dia sampai udem terus kemudian mendesak mid mendesak struktur-struktur yang ada di tengah itu ke arah kanan. Sekaligus ini sudah jalannya juga mengalir ke ventrikalnya sehingga ini ada ya ICA ya IPA. Terus yang sebelah kiri itu fase setelah fase lanjut ya, kira-kira 3-4 hari gitu itu perdarahannya mulai berkurang. Ini yang disebut yang diserap tadi gitu. Yang sehingga terjadi warna hitam bintik-bintik hitam itu menunjukkan bahwa ICH-nya sudah berlangsung beberapa hari ya, artinya sudah kronik ICH. Pun demikian gambaran ini kita masih melihat adanya udim di sekitarnya dan terjadinya pendesaan mid otak. Jadi perdesaan struktur-struktur yang ada di tengah otak ke arah kanan. Ada begitu. Next. Nah, kemudian kalau struktur itu sudah berlangsung lama, perdananya sudah diserap, maka dia gajahnya seperti infak, infak post-stroke. Nah, jadi gambarnya hitam-hitam seperti itu, seperti infak. Seperti yang ada di panah-panah itu. Jadi infak. Next. Nah, sekarang kalau perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid adalah perdarahan yang terjadi di antara pia-mater dan arachnoid. Dan bisa disebabkan oleh karena trauma, non-trauma, atau karena stroke. Next. Hemorrhage-nya, rupturnya bisa ruptur karena kapiler, karena vena, karena adanya aneurisma, dan seterusnya. Tetapi gambaran di CT scan yang menentukan bahwa itu ada subarachnoid, ya kita lihat gambaran yang seperti corakan di mana dia bertempat. Next, kita lihat gambarnya aja lebih enak. Ya, gejalanya sama. Catatan ya, catatan bahwa gejala yang paling sakit, paling pusing, paling sakit di kepala itu adalah SAH. Sekali lagi, dari semua gejala perdarahan di otak, yang paling sakit adalah SAH. Mohon ini diingat. Karena di ujian kadang-kadang keluar, di ujian yang lain. Next. Nah, gambaran CT scan dari SAH ada lesi atau eh, gambaran densitas putih hiperden yang mengisi subarachnoid space. Gajinya kalau subarachnoid space-nya ada di belakang ya gambarnya seperti bintang, ada di temporal ya gambarnya seperti sulcus gyrus yang ada di temporal begitu di mana-mana. Yang jelas adanya lesi hiperdens itu di subarachnoid. Next. Nah, kita lihat ini kalau ini ada di basal cerebri, maka gambarnya seperti gambarnya seperti bintang seperti ini. Di mana itu ada di
eh, cisterna basalis, dan gambarnya seperti bintang kas itu. Di ujian-ujian sering keluar kalau ada gambaran pedaran otak seperti bintang, jawabannya ya adalah SAH itu. Next, ini kalau SAH terjadi di eh, daerah temporal. Jadi di temporal kanan itu, yang harusnya itu sulcus gyrus, itu gambarnya seperti ditempati oleh darah itu. Itu juga namanya SAH. Jadi gambarnya sesuai dengan di mana dia ditempati. Next, kalau sebelah kiri itu adalah ICH, kalau sebelah kanan adalah SAH. Ya, gambarnya disebar, jadi gambarnya ya menyebar sesuai dengan adanya sulcus gyrus. Next. Gambar ini saya pajang supaya kita betul-betul bisa membedakan mana SAH dan ICH. Ini adalah gambaran SAH di daerah temporal. Ini temporal kanan kiri, kemudian itu ya temporal kanan kiri, itu adalah pedaran SAH. Next. Sekarang pedaran intraventrikuler. Pedaran intraventrikuler ya pedaran yang terjadi di sistem ventrikel, apakah itu di ventrikel lateralis, ventrikel 3 maupun ventrikel 4. Nah, kalau sampai terjadi pedaran di situ, terus kemudian pedarannya banyak, bisa menyebabkan buntunya dari sistem ventrikel. Ya, kalau dia buntu ya terjadi hidrosefalus. Next. Gejalanya sama ya, ada nyeri kepala, ada pusing seperti tadi, semuanya sama. Next. Nah, CT scan pada IVA, gitu. Ya karena dia tempatnya di sistem ventrikuler, maka area hiperdennya adalah di sistem ventrikuler otak. Gitu. Bisa menyebabkan hidrosefalus atau tidak. Kalau tidak banyak ya enggak. Jadi area hiperden yang ada di ventrikel otak ya kita mesti ngomong itu adalah intraventricular hemorrhage. Next. Nah, jadi ini full di ventricle, itu adalah intraventricular hemorrhage. Kemudian yang kanan itu sebenarnya ada ICH yang mengalir ke dalam IVA, kita sebut itu adalah intraventricular hemorrhage dan intracerebral hemorrhage. Next. Ya, selesai saya kira kalau yang stroke selesai. Sekarang sedikit tentang infeksi jaringan otak yang sering. Ya. Jadi infeksi jaringan otak itu yang sering adalah meningitis. Kemudian dari semua meningitis itu yang sering kita jumpai adalah karena penyebabnya adalah TB. Jadi meningitis karena TB. Nah, mau diketahui bahwa kalau kita melihat infeksi jaringan otak itu, kalau memeriksa CT scan harus memakai kontras. Kalau tidak memakai kontras, maka gambarannya seperti gambaran yang normal. Tuh. Next. Nah, infeksinya bisa meningitis, encephalitis, cerebritis, abses, empyema, atau uh, adanya tanah di situ. Nah, meningitis dan encephalitis itu gambarnya sangat hampir-hampir sama. Sehingga kita seringkali bacaan radiologinya mengatakan meningoencephalitis. Sama dibedakan ya sulit karena apa? Karena otak itu yang melekat dengan meningennya. Gitu. Jadi kalau meningennya terkena, biasanya otaknya juga ikut terkena. Gitu. Nah, gitu. Kalau cerebritis ya infeksi di cerebralnya. Next. Jadi meningitis suatu proses inflamasi yang mengenai meningen. Tuh. Itu meningennya itu adalah diameter arachnoid diameter itu. Itu terkena inflamasi, terkena infeksi yang paling sering karena TB. Next. Penyebabnya bisa macam-macam. Next, saya tidak pernah tanya penyebabnya. Terus ya ini terus next penyebab bisa macam-macam ya. Sehingga kalau kita memeriksa mencurigai meningitis, maka kita harus paham betul klinisnya meningitis bagaimana baru kita periksakan. Gejala klinisnya ya panas pasti, nyeri kepala, penurunan mental, ya. Atau pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan radiologis yang lain, misalnya kaku duduk dan seterusnya. Next, pada CT scan, ya, kita pada ranah kita aja. Pada CT scan ya, dapat untuk mengevaluasi adanya proses inflamasi di brain parenchyma di otak.
Syaratnya kita memakai kontras. Di mana pada waktu kita memberi kontras, maka kita akan melihat peningkatan densitas atau hiperdensitas. Peningkatan densitas di daerah-daerah sulcus perifer maupun di basal cisterna. Artinya di daerah-daerah otak itu kita akan melihat peningkatan densitas atau di daerah leptomeningeal. Di daerah meningeal itu kita akan melihat artinya densitas yang lebih putih dibanding dengan gambaran yang normal. Itu menunjukkan suatu meningitis atau meningoencephalitis. Next. Nah, kita lihat di sini, gara-gara itu dikasih kontras, maka vaskulernya bisa terlihat. Vaskulernya bisa terlihat, kemudian leptomeningealnya, meningealnya lebih putih, lebih jelas, lebih terang. Gitu. Itu menunjukkan suatu proses inflamasi di situ. Next. Jadi kalau kita lihat, jadi itu ini adalah proses meningitis. Yang jelas kalau kita lihat di gambaran C itu, ya itu kita lihat di jaringan-jaringan otaknya ada hiperdensitas itu, dan itu meningitis biasanya pasiennya ini ya kakuduk positif, Fabry positif, leukositosis begitu. Next. Terus serebritis dan abses serebritis itu ada infeksi, ya, karena infeksi di brain parenchyma yang nanti kalau itu dibiarkan lama-lama menjadi abses. Gitu. Next. Nah, gejalanya sama, yang dari kepala terus. Next. Jadi ada 4 stadium dari serebritis, yaitu early serebritis, late serebritis, early capsule, dan terjadi abses. Karena kita itu sulit untuk menentukan itu early atau late. Ya. Kalau early atau late, nah kita harus memahami betul bagaimana onsetnya, bagaimana perjalanan penyakitnya gitu. Tapi kalau nanti sudah terjadi abses, maka sangat sensitif kita memeriksa dengan CT scan. Next. Nah, jadi ada early cerebritis, lesinya menjadi menghitam, gitu. Jadi lesi hipodens ya, tanpa efek massa karena kita hanya inflamasi biasa di seluruh jaringan otak. Ya. Jadi adanya lesi hipodens, kemudian pada led juga irregular. Langsung aja kita ke led kapsul itu adanya rim enhancement. Nah, rim enhancement itu ada bentuk-bentuk seperti cincin karena penebalan dari dinding fokus infeksinya itu. Next. Contoh ini adalah serebritis, jadi yang titik-titik itu menunjukkan suatu serebritis. Oke, next. Ya, ini kalau sudah lanjut, terjadi yang namanya abses otak. Ya, artinya rim enhancement. Jadi kalau kita lihat di sebelah paling kiri, foto pinggir paling kiri itu kan bentuk seperti cincin. Itu adalah dinding dari abses yang terkena kontras. Itu yang disebut dengan rim enhancement. Kalau yang dua itu MRI, kalau MRI itu kalau cairan jadi putih. Kalau scan, cairannya hitam. Next, itu abses. Karena mohon diperhatikan bahwa nanti kalau ujian abses itu biasanya mesti keluar karena gampang. Jadi kalau adanya abses di CT scan brain, gambaran adanya gambaran rim enhancement, artinya gambaran seperti cincin, tuh. Karena penebalan dinding, ya, tuh. Dan itu kalau itu sampai mendesak di daerah sistem ventrikel, dia sudah bisa menyebabkan hidrocephalus. Next, ini gambarannya. Jadi kita lihat pada posisi otak yang belum diberi kontras, yang sebelah kiri itu ada lesi seperti itu, gitu. Lesinya ada hiperden dengan tengahnya itulah hipoden. Maka setelah dikasih kontras, ini gambarnya hampir sama seperti yang ada di kanan itu. Dia betul-betul rim enhancement dengan adanya peradangan di jalan otak atau cerebrospinal tadi. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu kan ada sebelah kanan gambar
foto sebelah kanan, nah itu yang hitam yang ada di tepi terus, itu hitam itu adalah abses cerebri. Abses cerebri. Kalau ada gambaran abses cerebri, maka biasanya soalnya mesti ngomong itu panas, nyari mungkin leukositosis begitu. Gambarnya jangan remanagement satu kata abses. Titik. Next. Ini ada gambaran abses juga. Jadi ini abses yang meluas, kemudian terjadi udim di sekitarnya. Yang hitam itulah udim. Udim jalan otak gara-gara ya terkena abses ini. Dia menyebabkan suatu pendesaan dari parensim otak sebelah kanan ke sebelah kiri ke kanan. Abses bentuknya adalah rim enhancement. Next. Oke, selesai saya kira abses itu. Jadi nanti ujiannya ya mesti ada perdarahan intracerebral, subarachnoid, intraventrikuler. Terus ada infak dari itu apa? Lokasinya apakah itu di anterior, arteri cerebri media atau posterior. Itu keluar insya Allah. Sekarang kita ngomong ke sinus paranasalis. Sinus paranasalis adalah sinus-sinus yang ada di sekitar hidung atau di sekitar nasal, di mana sinus ini bisa mempengaruhi penghidu atau pembauan kita. Kalau sampai itu terjadi sesuatu di sinusnya itu. Nah, sinus paranasalis bisa kita periksa pakai foto polos, tetapi golden standard untuk pemeriksaan sinus paranasalis dengan penunjang radiologi adalah CT scan. Sekali lagi, sinus paranasalis bisa kita periksa pakai foto polos, tetapi golden standardnya pakai CT scan. Nah, permintaannya scan apa untuk sinus paranasalis adalah CT scan sinus paranasalis, bukan CT scan kepala. Kenapa? Karena kalau nanti kita mintanya CT scan kepala, yang muncul adalah otaknya. Jadi kita minta CT scan sinus paranasalis. Next. Jadi sekali lagi ya, seperti yang saya katakan di depan, itu adalah suatu sinus atau rongga di daerah sekitar hidung. Ya, dia bisa mengurangi berat badan, berat tengkorak itu. Nah, itu dan untuk supaya kita bisa membau dengan bagus. Ya. Next. Jadi ada 4 sinus yang wajib kita ketahui, di mana sinus yang bisa terlihat di foto polos, yaitu sinus maxillaris, frontalis, sphenoidalis, ethmoidalis yang masing-masing ada kanan dan kiri. Next. Saya kira ini adalah gambaran ilustrasi yang normal saja. Saya kira Anda sudah paham betul mana sinus ethmoid, mana sinus frontalis, dan sebagainya. Ini anatomi murni. Bisa kita lewati. Next. Terus next. Ya, anatomi, saya tidak pernah tanya anatomi. Dokter Anung itu. Terus next. Nah, kapan kita membutuhkan pemeriksaan sinus paranasalis? Kalau muncul kasus-kasus infeksi, kasus inflamasi, adanya kasus-kasus misalnya pengaruh-pengaruh dari udara, air, gas, kasus-kasus alergi, terus kemudian kasus-kasus trauma atau kecelakaan. Ya. Karena kalau trauma sinus, ruptur atau pecahnya atau frakturnya dinding-dinding sinus, itu kalau di foto polos sulit dilihat. Kalau pada foto polos, kalau hanya dinding-dinding dari sinus. Tetapi kalau dengan CT scan kita akan bisa melihat seberapa panjang, seberapa luas, seberapa parah dari fraktur-fraktur tersebut. Apalagi benda asing. Kalau benda asing dengan CT scan akan terlihat, tetapi kalau benda asing dengan foto polos terlihat kalau benda asingnya itu densitasnya logam. Kalau tidak, biasanya juga sulit. Terus kalau tumor itu akan sangat jelas dilihat dengan CT scan, karena CT scan juga akan melihat morfologinya, penyebarannya kemana, dia mengakibatkan apa dengan struktur sekitarnya. Itu kekuatan CT scan pada kasus-kasus sinus paranasalis. Next. Jadi sinus
karena saya bisa konvensional, bisa canggih. Yang canggih ya CT scan dan MRI. Yang konvensional ya foto polos itu, saya kira begitu. Next. Nah, pemeriksaan X-ray dipakai sebagai standar untuk pemeriksaan sinus. Jadi, nah, karena sinus itu tempatnya seperti itu, maka ada beberapa posisi-posisi tertentu yang harus Anda pahami sehingga Anda nanti bisa meminta pemeriksaan sinus paranasalis itu dengan posisi-posisi yang seperti apa yang Anda inginkan sebagai dokter. Tuh. Yang paling jelas pada pemeriksaan itu adalah sinusnya adalah sinus frontalis dan sinus maxillaris. Kalau fotopolos pada sinus etmoid dan sphenoid biasanya ya lebih sulit untuk terlihat. Tuh. Nah, kedua kekurangan ini bisa ditutup oleh adanya pemeriksaan CT scan. Gitu. Next, ini beberapa posisi untuk kita melihat sinus paranasalis. Itu adanya posisi lateral, posisi Caldwell, posisi Waters atau submentovertec. Ya. Next. Nah, ini kalau kita mengirim pasien dengan posisi lateral. Jadi pasnya begitu, terus yang kanannya pasien itu adalah filmnya, maka sinarnya dari arah kontralateral, dari arah kiri ke arah kanan. Ini ada posisi lateral. Next, gambaran jadinya seperti ini. Ini gambaran jadinya. Kita bisa melihat sinus maxillaris dengan jelas. Kita bisa melihat sinus ethmoidalis dengan jelas. Sphenoid juga dengan lebih jelas. Ini kalau posisi lateral. Tetapi kita sulit untuk menyatakan mana yang kanan, mana yang kiri. Karena mesti superimpose. Itu kekurangan dari posisi lateral. Next. Terus kita posisi posterior anterior. Artinya apa? Artinya filmnya di depan, sinarnya dari belakang. Nah, untuk melihat sinus, kita bisa melihat gambaran jadinya. Next. Seperti ini. Ya, kita bisa melihat dengan jelas sinus frontalis kanan kiri, sinus ethmoidalis kanan kiri, walaupun dia tidak begitu jelas, kita bisa melihat maxillaris dengan jelas kanan kiri, gitu. Tetapi kekurangannya adalah kita tidak bisa apakah ini di depan atau di belakang. Itu kekurangan dari posisi PA. Next. Terus posisi Waters. Posisi Waters itu posisi yang di apa? Posisi yang banyak dipakai, posisi yang banyak dipakai pada pemeriksaan sinus paranasalis, ya, posisi Waters itu. Jadi sinarnya dari Pareto akan apa? Pareto akan jadi dari apa ya? Kalau wong Jawa bilang unyeng-unyeng gitu. Jadi mulutnya itu dibuka, ditempelkan ke film, terus kemudian dari puncak kepala, dari unyeng-unyeng itu ditembak sinar. Gambar yang jadinya adalah seperti ini. Next. Ini adalah gambaran sinus paranasalis pada posisi foto Waters. Foto Waters adalah foto yang paling bagus untuk melihat keadaan sinus paranasalis. Ya, kita bisa jelas melihat mana sinus maxillaris, ethmoidalis, frontalis. Next. Kalau ini posisi submentovertec, jadi posisi dari mental itu dari mandibula tengah itu sampai ke unyang-unyang. Itu posisi submentovertec, tapi ini jarang dipakai karena sulitnya positioning pasien, apalagi pasien-pasien yang tidak sadar. Next. Jadi gambaran sinus paranasalis dalam posisi ini bisa superimpose dengan sinus satu dengan yang lainnya. Terus variasi normalnya besar. Tuh. Next. Nah, ini khusus water projection. Jadi khusus sinus paranasalis yang dia bisa memakai posisi waters karena posisi yang paling sering diminta, paling sering kita pakai. Posisi waters seperti ini. Next. Nah, kelebihan apa? Mohon ini Anda apalnya ya, kelebihan ini muncul di ujian. Kelebihan sinus maxillaris terlihat lebih jelas seperti yang saya katakan tadi. Sinus sphenoidalis juga lebih jelas. Sinus yang lain juga masih kelihatan dan tulang-tulang terlihat lebih lengkap.
maksilaris terlihat lebih bagus, sigma juga terlihat lebih bagus, nah frontalnya juga masih terlihat gitu. Ya seringkali walaupun bukan masalah sinus tapi masalah trauma biasanya juga dimintakan foto Waters untuk melihat tulangnya. Tuh. Nah, kemudian pada posisi Waters itu, kalau pasiennya bisa berdiri, difoto dalam keadaan berdiri, maka kalau ada cairan, apakah itu darah ataukah itu cairan karena infeksi, maka akan bisa melihat adanya fluid level. Di mana gambaran fluid level itu sangat yakin kita menyatakan bahwa itu adalah cairan. Kalau tidak fluid level, kadang-kadang masih dididih, misalnya dengan massa, dengan pista, dan seterusnya. Next, ini komprehensi scan pada sinus paranasalis ya, dapat menilai lebih detail. Kita bisa melihat semua sinus yang ada di scan. Kemudian dapat direkonstruksi, artinya direkonstruksi itu dicocok nih. Kalau posisinya AP begini, kalau posisinya lateral begini, kalau posisinya miring begini begitu. Hmm. Dengan demikian maka tidak akan superimpos, tidak akan apa, tidak akan jumbuh, apa, jumbuh itu, ya, tidak akan berhimpitan antara satu gambar dengan yang lain. Ya. Dan ini adalah golden standard untuk pemeriksaan sinus paranasalis. Next, ini contoh ini gambaran scan. Kalau posisinya dari koronal, ya, dari koronal kita bisa melihat dengan jelas ya, gambar A itu antara kanan dan kiri ada sinus frontalis, maxillaris, terus gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan bisa direkonstruksi, maka dia bisa kalau bagaimana kalau dilihat dari samping begitu. Kita lihat dari samping foto B itu posisi sagital, kita bisa melihat sinus-sinusnya juga lebih bagus, mana yang depan, mana yang belakang bisa. Itu adalah posisi itu. Ya. Sehingga kita mau cari dalam posisi apapun, kita akan bisa menentukan pelayanan itu, sekaligus kita bisa melihat penjalaran atau perluasan lesi, perluasan pelayanan itu sampai di mana saja bisa terlihat pada CT scan. So, next. Oke, sekarang kasus sinusitis. Kasus sinusitis yang sangat banyak terjadi dengan pemeriksaan penunjang radiologi. Next. Oke, jadi teori sinusitis bagaimana Anda sudah paham, sudah dianulir dokter THT. Sinusitis akut, sinusitis kronis, dan seterusnya. Gejalanya bagaimana Anda sudah paham, tidak usah kita terangkan. Yang pasti kalau itu itis ya mesti ada kalor, rubor, dolor, fungsi cycle. Next. Nah, penyebab sinusitis bisa bermacam-macam. Kita tidak pernah menanyakan penyebabnya apa. Tapi kalau THT mesti sakok nih. Kita tidak pernah menanyakan penyebabnya apa, tapi gambarannya bagaimana. Next. Nah, ini ada komplikasi sinusitis, di mana komplikasi-komplikasi ini bisa ada erosi, adanya abses, dan seterusnya ini hanya bisa dilihat kalau kita memakai CT scan. Oleh karena itu, kenapa CT scan dikatakan sebagai uh, modalitas pilihan untuk kasus-kasus sinus paranasalis. Next. Sekarang kalau gambaran X-ray-nya, ya, terdapat opasitas. Opasitas itu gambaran lesi atau kelainan yang lebih putih pada sinus. Itu. Apakah ada air fluid level atau tidak? Kalau ada air fluid level pasti adalah sinusitis. Terus pada foto polos, kalau kita hanya untuk melihat maksillaris dan frontalis itu sangat jelas. Jadi kalau kita mencurigai pasien kita sinusitis maksillaris atau frontalis, cukup pakai foto polos biasa. Tetapi tidak dapat untuk melihat perluasan dari lesinya itu. Apalagi untuk melihat komplikasi, makanya scan pilihannya. Terus next. Contoh ini adalah sinusitis maksillaris kanan yang di bunder itu. Nah, gambarnya putih. Putih itu menunjukkan adalah cairan atau itu massa. Ya. Kalau putih kalau tidak cairan ya massa. Nah, kalau itu cairan maka sebetulnya kita bedakan dengan mana ya? Dengan kontralateralnya. Tetapi pembedaan itu sebetulnya putihnya itu tidak boleh kita bedakan dengan kontralateral. Kenapa? Karena kalau kita bedakan dengan kontralateral, kalau sama-sama sinusitisnya bilateral ya kita jadi sulit. Yang paling benar bahwa nilai densitas putihnya itu kita bedakan dengan kavum orbital.
Kalau dia lebih putih berarti ya dia sinusitis. Kalau dia sama dengan kafum pecah berarti ya normal. Begitu saja. Ini gambaran sinusitis maksilaris kanan. Saya lihat itu frontalisnya masih bagus, sinus maksilaris kirinya masih bagus, etmoidnya masih bagus. Next. Ya, ini yang disebut dengan fluid level. Pada sinus maksilaris kiri kita lihat adanya fluid level. Itu menunjukkan suatu sinusitis. Tetapi sinusitis maksilaris kiri. Tetapi kalau pada kasus-kasus trauma kita jangan terkecoh oleh itu sekedar cairan, mungkin cairannya adalah darah. Kalau cairan situ adalah cairannya darah, maka kita ngomongnya adalah hematosinus maksilaris kiri begitu. Jadi pada kasus trauma, kalau terjadi cairan di sinus, maka kita harus nanti jangan-jangan itu adalah darah. Kalau sampai itu ada darah, maka kita cari kira-kira penyebabnya apa. Biasanya penyebab yang tersering adalah fraktur di daerah itu. Next. Ini gambaran scan dengan satunya gambaran foto polos. Kalau di scan itu penuh dengan cairan. Sinus maksilaris kirinya itu kalau di foto polos seperti itu. Ada densitas yang putih di sinus maksilaris kiri. Itu. Next. Ini pada CT scan. Jadi secara anatomi lebih bagus, dapat menilai perluasan lesinya, dan dapat menilai komplikasinya. Misalnya apa komplikasinya, dan abses, dan seterusnya seperti tadi yang casangan di depan. Next. Oke, ini gambar-gambaran CT scan. Ya. Jadi itu ada fluid level. Kemudian kalau orangnya difoto dalam posisi sakital, fluid level itu untuk seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita bisa membayangkan kondisi bahwa pasien itu diperiksa dalam kondisi apa, kondisi tidur, kondisi berdiri, begitu. Ya, anatominya harus kuat untuk kita paham tentang scan itu. Next. Nah, ini gambaran sinusitis maksilaris kanan. Kalau yang sebelah kiri itu gambaran kavum orbital. Jadi kita tidak bisa melihat sinusnya. Next. Sinusitis kronis ya sebenarnya sama. Sinus akut itu gambarnya dengan sinusitis kronis itu ya sama. Ya. Kalau kronis itu memang ya dia terjadi proses infeksi yang berlangsung lama gitu aja. Biasanya terjadi penebalan dari dinding sinusnya. Sebenarnya itu. Next. Kita lihat di sini, jadi itu tidak ada fluid level, tetapi dindingnya menebal. Kalau gambaran sebelah kanan, itu ada sinusitis maksilaris kanan. Ya, sangat gampang kalau sinusitis itu. Pokoknya itu putih ya, sudah itu sinusitis gitu. Next. Ini gambaran sinusitis dengan fluid level kalau kita lihat uh, dari samping, dari lateral, seperti itu. Itu fluid level kalau kita dalam posisi Waters. Next. Ini yang kronis ya, jadi tidak bukannya fluid level, tetapi ada penebalan dari dinding sinus dan CT scan. Next. Jadi sinus maxillaris, kalau ini sinus frontalis, yaitu di situ ada fluid level pada sinus frontalis pada CT scan itu. Kita lihat pada foto plasma dia ada putih itu, kemudian pada scan-nya kita lihat di situ ada fluid level. Scan itu fluid level itu merupakan satu sinusitis frontalis kanan kiri. Next. Ini sphenoid. Kalau sphenoid itu ya kelihatannya minimalis kalau di foto polos atau di Waters, tetapi kalau di CT scan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kondisi dari sphenoidalis sinus. Nah, ini ada kondisi ethmoidalis dan sphenoidalis dari sinus. Yang sphenoidalis kan lebih posterior dari ethmoidalis itu. Next. Ini ya gambaran sinusitis ethmoidalis, tetapi bukan sinusitis sphenoidalis. Kalau yang sphenoid itu yang ada di bawah atau di posterior itu masih bagus, tapi sudah ada penebalan di ethmoidnya. Next. Oke, ini sama. Next. Saya kira ini gambaran sinusitis yang banyak. Bisa kita lewati. Saya kira contohnya. Kemudian kalau
ini CT scan untuk fungus, untuk sket dan sebagainya. Next. Saya kira ini gambarnya sama. Karena kalau kita mau ngomong, oh ini adalah dari fungus atau yang lain, ya kita pasti melihat klinisnya. Jadi ujian juga saya tidak pernah mengeluarkan yang begini. Kita mengeluarkan yang sini stop. Next. Oke, terus sinusitis. Kadang-kadang gambaran tumor, ya, seperti limfoma ini kan tumor, itu juga bisa mengisi sinus. Mengisi sinus, hanya bedanya kalau tumor, ya, kita lihat adanya tumor, ada distrustron atau tidak. Dan saya tidak, kasus ini saya tidak menanyakan tentang tumor nanti, karena tumor itu nanti di bagian yang lain ada sendiri. Ya, jadi ini tidak usah Anda pelajari, yang Anda pelajari sinusitis tadi. Next. Terus ini tumor-tumor yang merusak tulang. Ini juga tumor. Ya. Jadi mungkin kita ketemu dengan pada waktu kasus keganasan atau kasus ke dokter Alek itu ya, keganasan itu. Oke. Sudah sekalian, saya kira dua topik radiologi sudah kita pelajari bersama nanti. Tinggal nanti kita ujian. Sekali lagi, jangan lupa soal-soal yang mungkin keluar. Satu, stroke hemorrhagic itu ada 3 itu mesti keluar ujian. Terus ada ini apa, infak pasti keluar. Terus itu apa, ini kronis atau ini akut, yang kronis mesti keluar. Terus kemudian lesi, jadi teritori lesi, apakah ini dari arteri cerebri anterior, media atau posterior, atau dari arteri cerebri. Kalau dari arteri cerebri kanan itu berarti 10 kanan itu hitam. Misalkan itu. Terus kasus abses otak, terus kasus meningitis, ya, ujiannya itu, jauh keluar itu. Terus foto sinus, scan sinus, terus waters yang sering keluar, waters itu. Ini bocoran-bocoran yang nanti soal keluar. Itu tak bocori supaya nilainya Anda bagus-bagus. Dari yang sudah saya terangkan ini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada, sudah sekalian, saya kira pertemuan kita di dalam kuliah ya daring di pagi hari ini saya kira selesai ya. Jadi tinggal kita ujian. Jadi demikian, saya doakan Anda lancar, tidak ada halangan, jaga kesehatan, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf segala kesalahan atau kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.